Hai Insan Laksmi, jumpa lagi bersama saya Givari di konten Pod Laksmi. Nah, kali ini kita nggak berbincang-bincang sama Dr. Robertus Aryoseno dulu nih. Kali ini ada tamu spesial yang akan saya hadirkan buat Insan Laksmi sekalian. Nah, temanya juga bisa dibilang sedikit menarik dan cukup berseliweran di FYP, baik itu di TikTok, di Instagram. Ada yang tahu? Temanya pokoknya tentang laki-laki, kata kuncinya tentang pikiran sama berlebihan. Ayo, kira-kira apa? Laki-laki, pikiran, berlebihan. Ada yang tahu? Betul, itu dia. Kita akan ngebahas tentang overthinking dari sudut pandang psikologi klinis. Nah, maka dari itu di tengah-tengah kita sudah hadir ya podcasternya nih, yaitu Ibu Ayu Novianti, SPSI, MPSI, psikolog. Cerita dulu dong sekarang kesibukannya dirimu. Apa? Sekarang Dirimu ngapain? Kayak Insan Laksmi, dirimu kesibukannya apa nih? Pertama nyapa Boleh, Insan Laksmi dulu. Ya. Halo Insan Laksmi, saya Ayu, psikolog dari Laksmi. Kali ini kita mau sedikit bahas terkait dengan agak sedikit berat ya. Emang berat ya? Lumayan Menurut berat. tuh OPT berat ya? Lumayan berat sih ya. Tapi sebelumnya tadi kegiatannya sehari-hari, kesibukan kesibukan sehari-harinya saat ini ya biasa praktek di salah satu rumah sakit. Di mana tuh? Kalau Islam boleh tahu. Di Rumah Sakit Soeharto Herja di Jakarta Barat. Wow. Kemudian ya konseling biasa, terus juga di sini di Laksmi Betul. konseling. Bikin podcast sama saya. Bikin podcast. Dituntut bikin podcast. Ditodong. Todong. Gitu, mungkin itu aja sih kegiatan sehari-hari. Ya, di sana dipanggil dokter dong? Apa bu psikolog? Kadang dokter, kadang Enak ya? mbak. Enak ya sih? Kalau dokter sih lebih ke pasien-pasiennya, karena kan mereka kan Nggak tahu. nggak tahu. Tapi enak gak sih lu dipanggil bu dokter? Gitu gue kayak supaya itu kayak cita-cita gue tau ya. Bukan dokter tapi kerja di rumah sakit dipanggil dokter gitu. Biasa aja. Masa lu gak ada? Karena gue bukan dokter kali gitu ya? Iya, karena emang beda kan, ngerasa bedanya. Enggak, kadang tuh bilang saya nggak bukan dokter. Lo apa bilang? Lo Iya. apa ngejelasin? Maaf saya bukan dokter gitu. Panggil mbak aja gitu. Tapi kadang nggak, gue biarin aja. Oh, nah itu tuh Ay. Kadang-kadang cowok itu tuh kan suka berpikir yang sebutnya kayak selama orang nggak bermasalahin ya udah gitu. Suka berpikir kayak gitu. Nah, apalagi tema kita itu kaitannya sama overthinking. Kenapa gue lekatkannya tadi sama cowok? Ini nggak tahu ya, lu pernah dengar atau enggak? Kan ada istilah tuh ini. Kalau lo baca atau lihat pernah konten lah di mana gitu, Instagram kayak TikTok, ada yang bilang cowok itu lebih sering memakai logikanya, sedangkan perempuan itu lebih sering memakai perasaannya. Sehingga karena pakai pemikiran, pakai logika, lo kira kan gue berpikir logika itu kan erat kaitannya sama pikiran dong, sama proses berpikir dong, sama proses kognisi dong. Apakah betul? Pertanyaan pertama deh, emang yang bisa overthinking tuh cowok doang gitu kan? Itu dulu deh. Menurut lo gimana sebagai seorang psikologi klinis? Oke, apakah yang bisa overthinking itu cuman laki-laki lah, cowok Iya. doang? Jelas enggak dong, perempuan juga bisa overthinking gitu. Mungkin kalau dikaitkan sama laki-laki yang logis, perempuan yang perasa gitu kan, mungkin bukan ada kaitannya dengan overthinking ya. Tapi gini, kalau overthinking itu, kalau menurut saya overthinking itu kan berasal dari perasaan. Justru dari perasaan. Nah, kenapa laki-laki yang tadi Givari bilang nih, kenapa laki-laki tuh sering banget overthinking, ada dan lain-lain, berpikir karena dia logis. Mungkin dikaitannya dengan kelogisannya, berpikirnya. Betul, proses berpikirnya. Iya. Nah, sebenarnya overthinking itu kan muncul karena dari perasaan yang merasa cemas, kemudian merasa ketakutan, khawatir, akhirnya menimbulkan overthinking itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan bukan cowok aja, cewek juga overthinking, bisa overthinking, malah lebih
berlebihan ya kadang kalau cewek itu, karena dia dibarengin dengan juga perasaan. Nah, ini jadi menurut lo lebih OVT perempuan ketimbang cowok? Sebenarnya nggak bisa dibilang lebih Iya, OVT iya. juga sih, tergantung. Kadang-kadang juga tergantung juga ya. Ada juga perempuan yang Cuek aja gitu ya? cuek, ada juga laki-laki yang terlalu apa-apa dicemasin, apa-apa yang di-overthinkingin, itu ada. Ya. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan yang atau bilang oh lebih overthinkingan perempuan nih atau laki-laki tuh. Itu nggak bisa kita bilang karena kan setiap orang beda-beda. Nah, ini gini ya, gue tuh punya pengalaman gini. Kadang-kadang kan ada yang menyuarakan overthinkingnya, entah itu ke partnernya, ke temennya, ke sahabatnya. Jadi apa yang dia pikirkan secara berlebihan, dia utarakan ke partnernya, gue juga jujur aja, gue juga sering begitu. Maksudnya gue tanpa ragu memberitahu orang apa yang apa yang gue pikirin lah gitu. Kadang-kadang gue kasih tahu itu ya, mungkin kadang-kadang dalam bentuk tulisan, kadang-kadang dalam bentuk cerita, kadang-kadang gue ngomong langsung gitu. Kalau apa yang gue pikirin, bahasa gampangnya, apa yang membuat gue curiga sama lo. Kalau gue lebih kepada orang yang gak ragu gitu, tapi kan ternyata sepanjang perjalanan waktu, ternyata apa yang gue omongin ini menyakitkan ya, menyakitkan si orang yang dengerin gitu kan. Dan pada akhirnya gue udah diem gak usah, udah biarkan itu jadi pemikiran gue sendiri aja. Tapi kan itu susah untuk meredam pemikiran-pemikiran yang sebutlah kita pikirin, kita suarakan itu gimana ya? Gini, ketika cowok itu punya pemikiran, apakah seseorang itu punya pemikiran, kan perlu disuarain juga gitu. Apa masalah caranya kah? Atau lebih ke caranya, atau gimana supaya apa yang kita pikirkan ini tetap tersampaikan dengan cara yang elegan dan sebetulnya tidak menyakiti orang yang mendengar lah gitu. Tapi udah paham kan maksudnya? Paham. Jadi sekarang gini, apa yang kita pikirkan itu harus kita pilah-pilah terlebih dahulu untuk disampaikan. Jadi tidak harus semuanya secara frontal untuk kita sampaikan. Karena namanya kita kan makhluk sosial juga, hidup berdampingan dengan orang lain. Kita juga harus menghargai perasaan orang lain. Jadi apa yang kita pikirkan harus dipilah-pilah untuk disampaikan. Kalau misalkan mau dikeluarkan semua, sebaiknya jangan dengan orang. Kalau mau ya lewat tulisan, journaling dan lain-lain. Karena kan kalau terlalu kebanyakan dipendem, disimpan itu kan akan berakibat ke kondisi psikisnya orang itu kan. Makanya itu kan bisa jadi punya gangguan psikologis, kayak kecemasan, depresi dan lain-lain. Itu kalau terlalu disimpan sendiri. Jadi kalau pikiran itu terlalu sering disimpan, justru akan menimbulkan gangguan psikologis. Tapi kalau diumbar semua akan melukai perasaan orang lain. Iya, hubungan interpersonalnya kan juga kan akan buruk kan, karena kan tidak semua orang sependapat dengan kita, tidak semua orang juga menyukai cara penyampaian kita. Makanya ya kita juga harus memilah-milih yang mana yang perlu disampaikan, tidak semua yang kita pikirkan. Karena pada dasarnya overthinking itu kan ya tadi yang gue bilang berlandasannya itu kan rasa kecemasan, kekhawatiran dan lain-lain. Jadi hal yang belum tentu terjadi udah keburu dipikirin gitu. Jadi sebenarnya ya nggak usah langsung disampaikan. Kalau misalnya itu ya dipilah-pilah, kemudian ditimbang kalau disampaikan. Sama satu lagi, kita juga harus mengenal siapa orangnya. Kenapa itu jadi hal yang penting mengenal? Jangan-jangan ada orang yang bisa nerima kalau gua apa aja, ada yang nggak bisa terima gitu ya? Iya, gimana? Benar. Karena kan kalau kita udah paham nih, ada orangnya, contohnya kalau misalkan sama orang tua kita kan akan menerima kita karena dia udah paham anak saya emang begini gitu, orangnya maklumi ceplos gitu. Iya. Jadi ketika kita ngomong sama orang tua kita bla 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 bla, ya mereka udah maklum. Iya lagi. Tapi kalau misalkan ada orang yang belum kenal sama kita, istilahnya baru sebulan, 2 bulan, setahun, itu masih terlalu cepat juga kalau menurut gue. Menurut lo setahun itu masih terlalu cepat untuk mengenal pribadi seseorang? Masa sih? Masih terlalu cepat kan, apalagi kalau misalkan intensitas untuk bertemunya jarang ya. Bertemu atau berkomunikasi? Nah itu deh. Kan tadi lo bilang intensitasnya. Bertemu. Berkomunikasi belum tentu bisa mengenal
dengan utuh. Kenapa gitu? Kenapa lebih? Karena lebih bertemu bukan berkomunikasi. Oke, kalau berkomunikasi kita tidak ada yang namanya tatap wajah bertemu gitu kan. Cuman kayak by phone. Kita tidak tahu apa yang disampaikan itu apa manipulatif atau tidak. Ya kan? Ketika telepon emang tahu kalau lagi nelpon lagi di mana gitu ya, lagi di mana, sama siapa gitu ya. Oh, aku tuh orangnya seperti ini, tapi kan belum tentu juga. Iya, bak lawan sih kalau telepon itu juga kan beda. Jadi emang lebih better sih ketika kebersamaannya itu, jadi intensitas untuk bertemu. Makanya kan mungkin kalau orang-orang kayak menjalin hubungan pacaran sebelum menikah itu pada kaget pas lagi udah menikah, loh kok kayak gini, padahal pacarannya sudah 3 tahun, karena mereka tidak benar-benar bertemu intens. Kalau menikah itu kan 24 jam, hampir 24 jam ya, kalau misalkan sama-sama kerja mungkin kan malamnya ketemu, sedangkan kalau pacaran ya mungkin weekend doang. Atau misalkan everyday tapi cuman kayak pulang kantor atau apa, kan beda ya sama ketika menikah. Itu dia walaupun udah saling mengenal 3 tahun, 4 tahun, kaget tuh pas lagi menikahnya. Nah ternyata dia orangnya males ya gitu, atau wah kerjaannya bangun siang, padahal selama ini pacaran selalu bilang dia bangun pagi, ternyata cuma nelpon doang, terus tidur lagi siang bangunnya. Ayo sleep call tau, ayo. Sleep call? Ketahuan ini baru bangun, ya udah lah ya. Oh, sleep call ya? Kali-kali gitu, dulu yang morok nih, ketahuan dari sleep. Bisa. Tapi ya udah, lo terima nggak ya? Nah itu terbiasa aja ya. Gitu sih, jadi memang lebih ke kita memahami dulu, saling mengenali dulu lah siapa yang akan orang yang kita ajak untuk bicara. Tapi bukannya berkomunikasi itu juga salah satu cara untuk kita mengenal orang tersebut? Maksudnya dari diksi-diksi yang dia pakai, cara dia, intonasi suaranya dia, atau juga merespon pertanyaan. Karena gue rasa kadang-kadang ada aja orang-orang yang ketika ditanya justru kayak kita kayak intimidasi, padahal cuma sekedar tanya. Cara respon emosi kan bisa dilihat dari cara kita ngobrol kan, benar? Coba deh. Iya benar, komunikasi benar. Salah satu caranya ya komunikasi, cuma memang kualitasnya itu memang lebih baik bertemu. Makanya kan suka kalau hubungan jarak jauh LDR itu agak lebih sulit ya untuk dijalani. Menantang sih kata gue. Menantang ya. Aku lebih menantang gitu ya. Lebih menantang ya dibandingkan yang tidak LDR-an. Karena kalau LDR kan kita cuman komunikasinya itu via by phone, video call dan lain-lain. Berbeda sama yang nggak LDR. Walaupun pacaran istilahnya masih bisa ketemu. Kita tahu raut wajahnya ketika ngobrolin hal ini. Benar sih, benar. Satu tadi, nah kalau kayak gitu kalau tadi kita udah tahu kalau ternyata balik lagi ke overthinking ya. Tapi overthinking dari itu cara penyampaian, kita ngeliat langsung, kita harus berkenal. Nah sebenarnya ada nggak sih indikatornya gitu? Indikatornya mana sih hal-hal yang perlu selain kita sudah kenal sama orang tersebut, ada nggak sih indikatornya mana hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan dan apa sih yang perlu kita sampaikan supaya apa yang kita pikirin nggak cuma jadi pikiran kita doang gitu, tetap perlu disampaikan juga gitu. Iya nggak sih? Indikatornya itu apa gitu? Indikatornya ini gue harus ngomong nih gitu, atau ini harus gue pendem aja nih buat gue sendiri gitu. Karena kalau gue ngomong kayaknya gue bakal nyakitin dia nih gitu. Hal-hal apa aja yang membuat kita istilahnya harus disampaikan atau harus dipendam? Pertama, kalau itu sudah mengganggu diri kita, nggak akan kehidupan kita sehari-hari, pikiran tersebut itu memang harus segera diungkapkan. Tapi selama itu masih ya cuman kayak pikiran biasa aja, kayak overthinkingan biasa kalau sama pacar atau yang lain-lain, itu kalau misalkan si dianya ini, pasangannya ini atau orangnya tersebut sudah oke-oke aja, maksudnya lo udah bener-bener kenal nih orangnya, ya udah disampaikan nggak apa-apa, tapi dengan melihat situasi juga ya, situasi dan kondisi, karena itu juga mempengaruhi psikis seseorang dalam menerima pemahaman gitu. Kadang kan yang menjadi problemnya itu persepsinya beda-beda ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita mungkin mau nyampeinnya misalkan gini, bilang terkait dengan pekerjaan kita yang terlalu banyak misalkan gitu kan.
lembur nih, agak sedikit pulang malam, pekerjaannya banyak gitu, aku capek gini. Cuman lawan bicara kita kan mungkin nangkepnya beda, pemahamannya beda, persepsinya beda. Kayaknya kalau misalkan lembur nggak mesti capek banget deh gitu. Jadi kan emang persepsinya itu atau pemahamannya itu yang berbeda. Begini, berarti sebenarnya lo setuju nggak kalau orang itu mesti ngerasain begini, orang itu baru bener-bener bisa bersimpati kalau emang udah bener-bener ngerasain apa yang ada di posisi lo gitu. Sama belum kan kayak emang iya lembur secapek itu, karena mungkin dia belum pernah ngerasain lembur yang secapek itu, apalagi di ranah kerjaannya sebutlah jasa melayani orang. Kan kesel gini aja, lo sebagai psikolog dengerin cerita doang aja nggak capek, emang duduk dengerin nggak capek. Nah, itu kan paham gak sih lo? Ya, Padahal kan yang mereka nggak tahu kadang-kadang dikira seneng kali ya mendengarkan cerita mas. Iya. Coba. Padahal kan numpuk banget ya di Iya kitanya. kan, justru kan. Di kitanya itu numpuk banget. Tapi sih kalau gue ketika nerima konseling, gue hanya memposisikan diri gue ini 25% dari orang tersebut. Jadi nggak terlalu biar nggak ke bawah nantinya. Nah, lu masih batas gimana? Masih batas ada 25 atau gimana? Ya kalau misalkan itu buat diri gue sendiri aja, maksudnya 25% ini berarti kan yang lu aja gitu, gue nggak mau terlalu kepo apa ya, terlalu nggak mau banget. terlalu gimana ya. Oh ya kalau dia mau dengar syukur, nggak mau ya udah gitu. Dia mau ngikutin yang sudah dilakukan konsultasi atau tidak ya sudah, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak kebawa ke kita juga. Kalau jadinya 50 lu gimana kira-kira apa tadi sama lu? Oh gue 50 nih gue nyerap nih. Agak sedikit jadi tanggung jawab di gue nya, agak beban di gue nya. Gue nya pasti mikirnya dia gimana ya gitu, dia bisa nggak ya nanti atau itu gimana ya ini kelanjutannya, gue selalu nggak ini enggak, gue sih enggak. Awalnya gue kayak gitu, cuman capek sendiri. Itu Capek sendiri, jadinya harus membatasi ya 25% atau enggak 30% lah. Oke. Gue memposisikan dirinya. Nah untuk lebih kayak apa tadi pertanyaannya? Indikatornya apa tadi ya sih indikatornya? Kapan perlu kita sampaikan, selain itu kan kita butuh tahu situasi dan kondisi. Kita harus melihat situasi sikonnya juga, karena situasi dan kondisi itu kan mempengaruhi psikis seseorang. Kalau misalkan kita ngobrol di saat dia baru pulang kerja, itu akan biar kan. Sekarang gini, karena kalau gitu ya, kalau gini, kalau kita pulang kerja malam, terus paginya kita udah berangkat kerja, berarti sebenarnya kapan dong waktu yang ideal kita untuk menyuarakan apa yang ada di kepala kita gitu? Menurut lo apa sih waktu yang ideal itu? Waktu yang ideal itu tergantung dari masa kerja terus selama 24 jam. Yaudah, ya nggak mungkin 24 jam. Kira-kira kalau sebagai pasangan deh, apakah gini deh, gampangnya ngobrol yang heart to heart itu menurut seorang psikolog klinis itu better di malam hari, sebutlah nggak yang sampai malam hari banget, pulang kerja ya habis makan, habis mandi, habis makan. Setidaknya sudah relax ya, dan sudah relax. Pernah gue dengar ya dari ibu siapa ya namanya, kan psikolog dia, Budi Aisyah siapa tuh, dia kan memang lebih memahami isi otak laki-laki ya. Jadi laki-laki itu akan bisa menerima untuk diajak ngobrol, untuk ngobrol bareng itu ketika perutnya sudah terisi. Udah makan. Jadi sudah makan. Makanya kalau kemarin tuh ilmu parenting sih, kemarin beliau bilang kalau misalkan ingin ngobrol sama anak laki-laki itu sebaiknya ketika dia sudah perutnya terisi. Gitu. Kalau sama anak perempuan, kan anaknya perempuan. Kalau sama anak perempuan itu ketika dia sih nggak ada menyampaikan karena ngebahasnya laki-laki, tapi kalau menurut gue ketika dia sedang merasa happy. Dan cara membuat wanita happy adalah? Cara membuat wanita happy. Lagi kan lo bilang kan momen tertepat untuk kita menyuarakan apa yang sebetulnya mengganjal di pikiran kita ketika wanita. Ketika suasana itu pasti lagi happy ya, terus juga kalau enggak lagi adem ayem aja deh. Sabi. Pokoknya jangan ketika dia lagi mau menstruasi ya. Oh justru jangan tuh ay. Pokoknya kalau jangan dong, kalau lagi menstruasi kan apalagi sebelum
premenstruasi PMS-nya itu kan namanya hormonnya juga nggak stabil gitu kan, lebih mellow, lebih nangis. Iya, gampang nangis. Jadi yang ngeliat pasti video kucing meninggal dia nangis. makanya harus dihindari nih kalau mau ngomong sama cewek, nyampain apa yang dipikirannya ketika dia mau mens sama pas menstruasinya gitu, dihindari aja. Lu berlepas dari OVT ini, lu pada akhirnya kita belajar ilmu psikologi ini ngerasa nggak sih ternyata berhubungan sama manusia itu tidak semudah yang kita bayangkan, dan mencoba untuk membuat orang lain di dekat kita memahami itu juga nggak mudah ya. Apa gimana? Ternyata kita paham nih ilmunya, kita tahu treatment, tapi ketika kita punya pasangan yang sebetulnya tidak sepahaman dengan kita, gimana perasaan lu? Misalkan lah kayak gitu, paham nggak sih maksudnya? Lu ngerti nih, what I must do, gue ngerti konsepnya, gue ngerti kerangka berpikirnya, gue tahu kenapa orang itu seperti itu, tapi ketika gue punya partner nggak ngerti, gimana tuh perasaan lo? Ya itulah namanya juga manusia ya, apalagi psikolog juga manusia. Walaupun punya ilmu, basic ilmu dan lain-lain, terkadang memang menerapkan ya, gue selalu bilang sih sama pasien atau klien-klien gue ketika konseling, gimana kalau ngomong emang lebih mudah daripada melakukan, memang betul kan. Makanya ketika sesi konseling pun gue nggak terlalu banyak, bahkan nggak ada memberikan saran, tapi lebih mengarahkan dia aja menemukan sendiri gitu. Karena kalau mereka sudah tahu atau sadar, aware sama apa yang harus dilakukan, kan lebih nempel ya dibandingkan dikasih tahu sama orang lain. Balik lagi ke overthinking. Karena tadi kita udah tahu nih caranya supaya menyampaikan apa yang ada di kepala kita agar tidak sampai sebutlah menyakiti perasaan orang dan tidak menyakiti diri kita. Menurut gue hal yang susah itu kan ketika kita menahan diri, atau bisa kita kenalikan dengan istilah self control, mengontrol untuk tidak menyampaikan apa yang sebetulnya kita sampaikan tuh langsung satu juga. Kadang-kadang kan cowok, ya mungkin gue nggak mau ngomong secara general ya, kita tuh kan tipikal yang ya impulsif lah. Beberapa cowok tuh mungkin, ya nggak mungkin nggak cowok juga gitu ya, tapi ada beberapa perempuan juga yang impulsif yang langsung pengen apa adanya. Ada nggak sih tips dari seorang psikolog klinis untuk sebetulnya kita mengatur impulsivitas dalam diri kita gitu ay? Ada nggak secara kesehatan mental dulu aja gitu, self control? Dari self control, kalau mau ngebahas tentang impulsifnya, cara mengontrol impulsifnya itu panjang ya, karena materi sendiri dong minta nih. Iya, karena itu juga bisa masuk ke sesi konseling gitu. Impulsif itu ada beberapa tahap. Tapi lu setuju gak sih kadang-kadang orang OVT itu gara-gara udah gue pengen nyampein apa yang ada di kepala gue sekarang juga gitu. Iya nggak sih? Ada dorongan, kan itu impulsif kan, dorongan dia. Tadi kan gue tahu dari dulu, karena ya lu mesti tahan, ada yang lo bisa lo tahan, ada yang bisa sampai pilih-pilih dan sampaikan sesuai ada skornya. Tapi kan ada orang yang nggak sesabar itu gitu. Oke, makanya itu kita harus belajar sih ya, belajar mengendalikan diri. Self controlnya itu harus dilatih. Harus dilatih, lebih banyak sabar gitu. Dan satu mungkin yang selalu gue bilang sama orang-orang atau sama pasien gue, bilang kalau nggak selamanya apa yang kita inginkan itu harus terjadi gitu. Jadi terkadang apa yang kita inginkan itu akan tidak bisa kita lihat di kenyataannya, ya itulah akhirnya yang membuat realistis. Ya banyak overthinkingnya. Dan satu lagi banyak-banyak bersyukur. Ya, kenapa ada kebersyukuran di antara pembicaraan overthinking ini gitu? Karena kan kalau overthinking ini kan mungkin keinginan kita yang saya bisa nggak ya ini, itu kan karena adanya keinginan atau harapan yang terlalu tinggi gitu. Jadi satu, kita juga harus mengenali kemampuan kita gitu. Kenapa berkaitan dengan bersyukur? Karena ketika kita sudah bersyukur, kita tidak akan memikirkan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Gitu. Bagus banget, memikirkan di luar kemampuan batas. Harus kenal juga ya. Karena kan kalau saya kayaknya, contoh ya, kayaknya gue nggak bisa nih nyetir mobil, ya udah deh nggak usah gitu. Ya udah deh
Bukannya itu malah kayak mental block gitu ya? Bukannya lebih pada jangan-jangan sebenarnya dia bisa karena dia mental block. Ya, jadi gini, dia kemampuan gini, nyetir mobil dia nggak bisa, terus mungkin dia satu sisi kalau kita melihat mungkin nggak ada motivasi ya, yaudah deh belajar dan lain-lain gitu kan. Tapi yang bikin dia agar tetap tidak jadi overthinkingnya itu, nanti kalau gue nggak bisa punya mobil bakalan diledekin nggak ya sama orang gitu. Gimana ya sama teman-teman gue bisa nyetir tapi gue kok enggak gitu kan. Ada sisi baiknya sama sisi enggaknya sih. Mungkin kalau kita lihat dari segi motivasinya ya jadinya menurun. Tapi kalau misalkan udah tahu nggak bisa nyetir mobil, kemampuan udah belajar pun mungkin ya dia sudah belajar. Jadi gini loh, kita sudah mengetahui kemampuan kita punya tahu nggak bisa nyetir mobil, kita berusaha tapi juga belum muncul keberanian. Kan banyak ya orang yang udah belajar mobil tapi nggak bisa bawa mobil. Itu karena nggak ada keberanian dia untuk benar-benar terjun ke jalan. Gampang kan berpikiran berlebihan, takutnya di jalanan tuh begini, jalanan tuh begitu gitu ya. Karena pikiran-pikiran dia juga gitu ya. Jadi kalau misalkan yang terlalu overthinking itu tuh tadi seperti lo bilang. Jadi kebanyakan ya udah saya udah usaha tapi belum ada keberanian juga ya sudah, saya tidak akan memaksakan diri. Gitu lebih kayak tidak memaksakan diri. Oke, itu kalau ke diri kita. Kalau ke orang lain, maksudnya kita OVT-nya gitu mau VT-in orang lain. Maksudnya mau VT kayak contoh kayak wah kok dia jam segini, contoh nih gue yang gue alami nih, kok dia belum segini. Karena kadang-kadang gini, ya tadi lo bilang tadi, kenapa pentingnya, gue memahami ketika lo bilang kenapa mesti kenal. Karena kadang-kadang kan ada kebiasaan-kebiasaan yang orang itu kita tidak tahu dan sebutlah dia lakukan, pas dia memperlihatkan itu, kok kamu sebelumnya nggak begitu, jadi begitu gitu. Contoh, dia sebutlah tidak biasa makan sop buah misalkan, nggak pernah nih selama berjalan, tiba-tiba dia makan sop buah, kan tumben, nah itu kan jadi overthinking, oh tumben ya dia makan sop buah. Itu gimana cara kita meredam? Kalau tadi kan oke lah, kalau bilang kita bersyukur sama diri kita, ketahui batasan diri kita, potensi diri kita. Tapi kalau itu kaitannya sama orang lain gimana? Membatasi diri kita ke orang, karena kita ke orang lain itu. Oke. Sebenarnya basicnya sama aja. Sama aja kalau misalkan terkait dengan overthinking. Jadi gini, overthinking mau sama diri sendiri maupun sama orang lain sebenarnya kan yang balik lagi ke diri kita. Bukan sama orang itu aja gitu. Selalu balik ke diri kita. Selalu baliknya ke diri kita. Kan kita yang mikir. Overthinking ya. Kita yang terlalu berlebihan. Karena kecemasan itu. Ya kan, kecemasan. Rasa ketakutan, kecemasan dan lain-lain. Coba kalau kita mungkin kalau misalkan dia kenapa ya dia biasanya nggak minum es buah, kok ini minum es buah gitu kan. Nah itu kan adalah kecurigaan dari diri kita sendiri aja gitu. Mungkin kok ada yang aneh ya, terlalu berlebihan. Itulah overthinking namanya. Tapi kan balik-balik ke kita lagi. Bener sih. Itu gimana? Iya bener. Maksud gue kadang-kadang ya tadi bener aja, apa memang jangan-jangan kita mesti diperlihatkan hal-hal yang sebutlah apa ya, dalam menurut gue gini, apa memang kita pada awalnya memang harus overthinking dulu supaya kenal sama pasangan kita. Tadi kan kita jadi overthinking, jadi curiga karena sebelumnya orang itu tidak pernah melakukan hal tersebut, tapi ternyata emang gue aja yang belum kenal gitu. Emang gue aja yang belum tahu gitu, kalau ternyata tuh dia gitu gitu. Iya nggak sih? Apa jadi harus overthinking dulu apa gimana menurut lo? Terkadang makanya itu overthinking itu bisa dibagi menjadi dua ya, ada dari segi positif dan negatif. Oh ada positifnya? Ada positifnya juga. Kalau misalkan kita overthinking misalkan itu apa ya? Lagi bawa motor malam, kita pulang malam-malam bawa motor kan gitu. Aduh, motor nih nanti ada begal dan lain-lain gimana sih? Kan bagus juga jadi waspada, kita nyari jalan yang lebih ramai. Atau mungkin kita motornya ditaruh, kita naik apa betul. Jadi kan itu kan segi positifnya juga. Sama dengan halnya yang lain, overthinkingnya itu ada positifnya juga. Nah overthinking yang negatif itu adalah overthinking yang terlalu berlebihan dan sudah mengganggu diri kita. Jadi kayak misalkan jadi susah tidur gitu, gampang cemas, gampang marah, agresivitasnya makin meningkat. Itu juga itu
yang menjadikan overthinking yang negatif gitu. Jadi ada 2 klasifikasinya juga sih. Wah, ini gue jadi nambah banyak insight baru nih tentang overthinking ini. Dan ternyata malah ya emang bener ya, kayak kalau gue nonton Inside Out, film Inside Out kan ada segitu emosi ya, iya emosi yang jenis-jenis emosi, ada yang cemas kan, cemas yang kalau berbeda ternyata bisa sampai anxiety. Tapi kan ternyata di diri kita memang ada bibit cemas, tapi sesuai sama kadarnya aja ya. Karena cemas itu perlu tadi kayak lo bilang tadi, gue takut seperti ini, jadi gue udah hati-hati. Kalau gue takut ke sana, ada nggak ya alternatifnya? Sebenarnya kayak kecemasan, terus juga rasa paranoid ya, ketakutan itu sebenarnya ada di dalam diri kita tuh, semuanya tuh ada. Tapi yang akan tidak baik itu ketika sudah berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, itulah disebut gangguan psikologis gitu. Jadi overthinking itu sebenarnya belum bisa dibilang sebagai gangguan psikologis. Belum. Hanya gejala. Bukan gejala, dia itu salah satu perilaku. Oh, di perilaku aja berarti namanya itu perilaku. Disfungsi perilaku. Hanya termasuk kalau misalkan sudah yang berlebihan ya. Iya, overthinking udah terlalu berlebihan. Overthinkingnya. Berarti kalau level selanjutnya kalau udah terlalu berlebihan jadinya kayak tadi paranoid, kecemasan, anxiety. Oh, itu bibitnya. Panic attack? Panic attack termasuk overthinking juga? Ya, jadi banyak kemana-mana ya? itu kan perilakunya, sumbernya ya? simptomnya. Jadi ada satu gangguan psikologis, misalkan kecemasan atau enggak panic attack. Nah, simptomnya itu apa aja? Perilakunya apa aja tadi? Overthinking atau berpikiran yang terlalu berlebihan, terus tiba-tiba merasakan rasa ketakutan. Nah, itu kan perilaku-perilaku simptom-simptomnya. Selama berapa hari itu kan yang ada perilaku di dalam gangguan itu. Oke. Ayu, ini keren banget ya, tadi poin menariknya itu ternyata sebenarnya tidak apa-apa ya overthinking itu. It's okay. Overthinking, cuman ya jangan terlalu berlebihan. Kita harus bisa memilah-milih mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak, karena terlalu overthinking juga dan dipendem sendiri itu juga berdampaknya tidak baik. Yang tadi dibilang kan bisa berdampak ke gangguan psikologis. Nah, disuarakan juga tidak, disuarakan terlalu frontal juga kurang baik juga, karena kan kita namanya setiap manusia kan unik ya. Teori humanistik Maslow, setiap manusia itu unik, kompleks jadi, tapi dinamis gitu ya. Jadi kan kita juga tidak saling walaupun anak kembar aja tuh pasti beda-beda kepribadiannya. Gimana kita sama orang lain gitu, kita nggak tahu orang lain itu memahami kita atau tidak. Oke. Dan ternyata overthinking itu ada bagusnya juga kalau kita tempatkan sesuai pada tempatnya. Justru kita harus ada overthinking ya, lebih berhati-hati, memicu kita untuk memotivasi gitu. Kayak misalkan mau ujian nih, lulus nggak ya gue gitu kan. Kalau nggak ada overthinkingnya mah santai aja ya. Santai aja, jadinya nggak ada. Udah tahu mau ujian ya, kalau agak overthinkingnya kan gue nggak lulus nih gini. Nah, tapi bisa diinin juga ya, maksudnya jangan terlalu yang difikirkan doang, nggak ada aksinya gitu. Jadi tapi terkadang apa yang kita pikirkan kan akan itu yang terjadi. Nah, itu kan get what you think gitu kan, kayak hukum makanya atraksi. Kita juga ya tadi memilah-milah, kalau misalkan nggak penting-penting banget ya nggak usah terlalu dipikirin banget. Kayak misalkan mau ujian, ujian gimana, bisa nggak ya, udah cukup sampai situ aja gitu. Jangan sampai lulus nggak ya, terus nilainya berapa ya gitu. Kalau jelek gue dikucilin nih, dijauhin. Bisa sampai ke arah ke situ aja. Tapi lulus nggak ya, aduh gimana nih kalau nggak lulus, oh yaudah berarti gue harus bisa belajar, harus belajar nih, oh berarti gue harus ngulang-ngulang nih gini gitu. Jadi dijadikan ke arah yang positif aja, jangan. Jadi ketika udah tahu penyebab apa yang membuat overthinking, justru jangan malah makin lanjut, tapi ya dicegah, dan dicari supaya berarti bisa dicegah juga supaya tidak terlalu berlebihan. Jangan terlalu mendalam overthinkingnya. Gitu, kalau terlalu mendalam bisa-bisa itu kejadian. Karena kan secara tidak langsung itu akan mengarahkan ke sugesti kita dan mengarahkan ke perilaku kita secara tidak sadar. Akhirnya kan kalau terlalu dipikirin bareng jadinya pusing, nggak bisa belajar. Ya kan, akhirnya nggak tahu apa-apa. Jadi memang kita harus hati-hati sama pikiran kita, karena pikiran kita itu bisa membawakan keselamatan buat kita kalau kita gunakan dengan tepat, tapi bisa juga membawa kecelakaan kalau kita menggunakannya pun dengan tidak tepat. Betul sekali. Betul begitu, Pak Ayu. Oke.
mungkin itu saja teman-teman Insan Laksmi yang ingin kita sampaikan. Semoga bisa didapatkan manfaat dari Pot Laksmi kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode Pot Laksmi selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 8 menit ya?